Halo, ini aku. Entah sejak kapan, aku merasa bahwa aku bukan bagian dari keramaian. Aku tidak dilahirkan untuk berlari bersama hiruk-pikuk, tapi untuk diam dan mendengarkan suara yang pelan, yang nyaris tak terdengar, yang hidup dalam daun, dalam angin, dalam bayang-bayang air. Sejak kecil, teman-temanku sibuk dengan mobil-mobilan dan gawai berkedip. Tapi aku duduk di bawah pohon, menyaksikan bagaimana cahaya sore menari di antara dedaunan, dan belajar bahwa diam pun bisa menyentuh. Aku mencintai hujan karena ia tak pernah datang dengan tergesa, tapi membawa bau tanah yang dalam dan sabar. Aku mencintai embun pagi karena ia hadir tanpa suara, namun mampu membasuh luka semalam. Dan aku mencintai kehidupan kecil yang tak pernah menuntut dilihat. Seekor capung di ujung ranting, seekor katak yang diam menunggu, lalu ikan yang berenang tanpa pernah bertanya kembali. Tapi di antara semua makhluk itu, satu yang membuatku jatuh terlalu dalam, ikan koi. Bukan karena ia langka, bukan karena ia indah, tapi karena ia menyimpan cerita, ia menyimpan makna. Lihatlah bagaimana ia berenang, tidak cepat, tidak kasar, tapi pasti, seperti seorang bijak yang tahu bahwa setiap riak punya waktu dan setiap arah punya sebab. Koi bukan hanya warna, ia adalah keteguhan yang diam. Ia adalah ketabahan yang tidak bersuara. Ia adalah lukisan hidup yang diciptakan oleh alam dengan palet paling tenang yang pernah ku tahu. Merah yang menyala tanpa marah, putih yang murni tanpa sombong, emas yang bersinar tanpa berteriak. Kata orang Jepang, koi itu simbol harapan. Ia berenang menantang arus, melawan arus sungai demi mencapai puncak air terjun. Dan ia berhasil. Konon, ia akan berubah menjadi naga. Tapi bagiku, keajaiban koi bukan pada berubahnya, melainkan pada keberaniannya untuk tidak berhenti. Dunia kini terlalu gaduh, terlalu sibuk untuk mendengar desir angin, terlalu cepat untuk melihat gugurnya satu daun, tapi koi tetap berenang dalam diam. Ia mengajarkan bahwa harapan tak butuh panggung, bahwa keindahan bisa hidup dalam keheningan, bahwa kekuatan bisa lahir dari kelembutan. Dan mungkin itulah sebabnya aku mencintai mereka. Karena setiap kali aku melihat koi berenang, aku seperti diingatkan bahwa dalam dunia yang penuh terburu-buru ini masih ada ruang untuk tenang. Masih ada makhluk yang mengajarkan bahwa diam bukan kalah, lambat bukan lemah, dan berenang adalah bentuk doa yang paling sunyi.
Jika aku bisa menjaga mereka, aku seakan sedang menjaga serpihan kecil dari dunia yang dulu. Dunia yang masih bisa mendengar bisikan air dan memeluk diam dengan penuh kasih. Namun, seekor koi mengambang. Tubuhnya pucat, matanya kosong. Ia menyerah dalam kesunyian yang tak sempat dipahami. Bukan karena dimangsa, bukan karena luka, tapi karena kolam ini tak sanggup lagi jadi rumahnya. Air yang terlihat jernih bahkan bening, tapi siapa sangka di dalamnya tersembunyi ancaman yang tak terlihat mata. Temperatur air yang berubah-ubah, kekeruhan yang tak tampak dari permukaan. Air pun turun perlahan. Level air yang menyusut membuat tubuh semakin sesak. Oksigen berkurang, gerak menjadi lambat, dan koi pun mati dalam kesunyian. Di sini aku ingin mencari tahu bagaimana agar ikan koi tidak lagi mati secara sia-sia karena kelalaian manusia. Di sini saya menemukan ide untuk membuat alat monitoring kolam ikan koi dengan berbasis sensor pintar berupa sensor temperatur, sensor water level, dan sensor turbidity, lalu dihubungkan ke database dan ditampilkan melalui website Elektron dan Net Maui.
Pada rangkaian ini, ESP32 dan sensor seperti DS18B20, sensor turbidity, sensor water level bertugas membaca kondisi lingkungan secara fisik. Hardware dalam sistem ini seperti ESP32 dan sensor-sensor seperti DS18B20, turbidity, dan water level bertugas membaca kondisi lingkungan secara fisik. Data hasil pembacaan kemudian dikirim melalui jaringan Wi-Fi ke server menggunakan protokol HTTP dalam bentuk permintaan ke API, misalnya save_data.php. Di software, API ini akan menerima data tersebut dan memproses lalu menyimpannya ke dalam database, lalu data tersebut bisa diakses dan divisualisasikan oleh aplikasi seperti Electron.js atau Net.mobi.
Sensor temperatur DS18B20. Sensor water level. Sensor turbidity, sensor kekeruhan. Berikut adalah tampilan register page. Login page. History. Logout. Login page NetMaui. Perkenalkan, saya Sevi Pildun Yulitalia dengan NRP 20422411074. Perkenalkan, nama saya Sadila Rahman, NRP 204224104. Halo, perkenalkan nama saya Rora Ibanuati Putri Purnomo dengan NRP 20422411053.